kita ketemu lagi dalam persahabatan Indo Prima dengan PB Diklat Pratama. Sejarahnya kalau saya ngelatih itu sebetulnya udah lama, dari tahun 83, cuman pasang surut, berhenti ngelatih lagi. Nah ini tahun 2020 bulan Agustus sekitar tanggal 7 kita mulai ngelatih di sini. Jadi sampai saat ini sekitar 2 tahun untuk pelatihan Diklat Pratama yang di Kalirejo. Halo Kirani. Selama 2 tahun berdirinya Diklat Pratama, sekarang total siswanya ada berapa, Pak? Muridnya? Iya, total. Kurang lebih sekitar 27. Itu yang di Kalirejo. Kebetulan buka cabang di Payung Rejo kita. Itu untuk hari Senin dan Selasa dan Rabu di Payung. Untuk jadwal latihan di Kalirejo itu seminggu 3 kali, Selasa, Kamis, dan Minggu. Kalau yang di cabang ada berapa siswa? Di mana itu? Yang Di Payung kurang lebih sekitar, oh silakan, sekitar 12-13 anak. berarti 27 ditambah Iya, 13 anak. sekitar itu. Banyak juga, Pak. Ya lumayan. Gitu. Untuk di Payung itu kita tarik biaya per bulan 200.000 per anak. Gitu. Kalau untuk yang di Kalirejo masih terkadang ada yang 150. Itu anggota yang lama. Karena sementara untuk dinaikin masih berat untuk mereka. Karena mereka yang pertama itu istilahnya tulang punggung Diklat Pratamanya, andalannya gitu. Selama 2 tahun ini udah pernah sparring kemana aja atau pertandingan luar kota kemana aja? Ya, kalau untuk sparring kita sudah 2 kali dengan Indo Prima. Yang pertama hampir 1 tahun yang lalu kita ke Bandarjaya, terus hari ini Balasan. Nah terus ke Metro kita sudah pernah, ke Bandar Lampung sudah pernah, terus ke Gading dan Prince Sewu Tirta. Tuh. Kalau kejuaraan, Pak? Kalau kejuaraan kita sering ikuti. Pertama kali mengikuti itu di Glompong, Serikandi Glompong Cup. Terus alhamdulillah si Nisa juara Lampung, juara pertama si Nisa itu. Terus kita ngikutin kejuaraan Porcup di Kafifa. Alhamdulillah juga dapat. Waktu itu kalau nggak salah 6 medali. Nah terus ikut lagi turnamen di Bandar Lampung kemarin Piala Presiden, itu hanya masuk 8 besar, ada 3 orang. Terus Porcup pesawaran kita dapat 3 piala. Nah terakhir kemarin ngikuti Indo Prima Nasional, memang berat-berat musuhnya, kita hanya lolos nyampe 16 besar itu. Boleh cerita dikit tentang Indo Prima Open kemarin nggak, Pak? Alhamdulillah kalau untuk Indo Prima Open itu saya akui untuk ukuran Lampung ya saat ini yang terbaik dan termegah ya Indo Prima. Pelayanannya bagus, panitianya juga bagus, pokoknya komplit lah, paling bagus tak akui. Selama kita mengikuti kejuaraan termasuk kemarin masih rapi di Indo Prima. Sukses Indo Prima. Terima kasih kepada pelatihnya Mas Farid. Tak doain semoga sukses terus, bisa berlanjut. Amin.
target ke depannya ini kejuaraan terdekat apa Pak rencana Pak? Untuk sementara kayaknya belum ada kabar ini. Untuk dari bulan Oktober, November, dan Desember belum ada kabar kalau ada turnamen lagi. Ya kemungkinan kalau kami umpama triwulan dalam 3 bulan atau 4 bulan ini belum ada kabar kejuaraan, kita paling ya sparring partner keluar daerah gitu. Jadi agar anak didik kami nggak jenuh, untuk motivasi mereka agar semangat gitu. Dari total sekitar 40 atlet itu Pak, itu yang sudah siap untuk pertandingan-pertandingan itu biasanya bawa berapa? Itu kita bawa sekitar 11 anak yang kita daftarin, termasuk Moni, terus Nisa, terus Keisha, Rere, itu untuk putrinya. Kalau untuk putranya seperti Vincent, Pahlevi, Berwin, Nijam, itu dan lain-lain. Itu yang istilahnya yang udah hampir layak ditampilkan di event-event kejuaraan. Mereka itulah sekitar 11, termasuk si Olivia dan Arya. Kalau boleh sharing sedikit cerita-cerita kendalanya membina klub dari nol itu apa sih Pak? Ya kalau kendalanya memang apa ya, modal sih yang terutama itu, karena terkadang kita anak didik kita ini ada yang kurang mampu, kendala di situ. Dan kayak kok kita ngambil sendiri, nggak ada dapat bantuan. Alhamdulillah tahun ini kemarin dapat bantuan dari pengurus PBSI Lampung Tengah, Pak Kasmari, memberi 20 slot kok untuk latihan bantu kami. Ya mudah-mudahan kedepannya kita sangat mengharapkan bantuan-bantuan dari PBSI untuk guna melatih anak didik kami. Insya Allah dapat bantuan lagi. Karena dari kita inilah artinya bibit-bibit bakat yang nantinya bisa membanggakan Lampung. Betul. Main yang benar ya. Bapak kan melatih sudah puluhan tahun ya Pak ya? Iya betul. Sudah dari tahun berapa Pak? Saya melatih dari waktu saya sekolah masih SMA tahun 83 itu. Tapi yang pasang surut hampir 2 tahun berhenti. Nanti selang ada 1 tahun latihan lagi. Termasuk saya melatih atlet Porprov Tanggamus itu 2006. Lalu 2010 ditarik ke Lampung Tengah untuk melatih atlet Porprov Lampung Tengah. Setelah itu saya pensiun. Hampir 10 tahun kita nggak melatih lagi. Saya disuruh malas, sudah capek. Tapi 2020 saya mulai lagi karena untuk anak didik ini orang tuanya meminta dengan sangat supaya saya melatih lagi. Alhamdulillah ya saya minta doanya supaya sehat terus agar bisa melatih anak-anak Kalirejo khususnya. Pesan-pesan untuk atlet-atlet Lampung Tengah Pak, atlet-atlet junior Lampung Tengah. Ya pesan saya, tolong hargai seorang pelatih. Karena dedikasi seorang pelatih itu betul-betul untuk melatih kalian. Jadi jangan sudah pinter sedikit merasa sombong, jadwal latihan diabaikan. Tolong, dari situlah kalian bisa berbicara untuk Provinsi Lampung. Jadi latihanlah sungguh-sungguh. Banggakan seorang pelatih. Hanya kemenangan itu saja. Kalau latihan kalian nggak rutin, sehebat apapun percuma. Jadi Pak Yuli mohon untuk kalian yang masih muda-muda, tolong latihan yang serius, hargai seorang pelatih. Jadi dedikasi seorang pelatih itu ada rasa kebanggaannya tersendiri. Itu tunjukkan dan berikanlah kemampuan kalian, terutama untuk Lampung Tengah, khususnya untuk Lampung. Terima kasih. Terima kasih Pak. Semoga dan Iklan Pratama ke depannya semakin baik, semakin kita bisa bekerja sama
Amin, 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Farid. Ya, terima kasih Pak Yudi ya. Yo, sama-sama.